Kita kembali membacakan sebuah buku berjudul Perempuan, Negara, dan Keluarga karya I. Murata. Kita memasuki bab 6. Bab 6, penghalang untuk gerakan perempuan. Tuntutan feminis telah dilembagakan melalui integrasi perempuan ke dalam masyarakat kapitalis. Negara lagi-lagi merespon tuntutan akan integrasi ini dengan langsung mengkanalisasi perubahan sehingga tuntutan itu sesuai dengan kepentingan negara. Selama 1970-an, peran tradisional untuk pertama kalinya dipertanyakan oleh dan untuk perempuan. Patriarki dan domestifikasi dikecam. Gerakan feminis menyerang keluarga, perkawinan, dan juga negara dengan mendorong analisis kritis terhadap patriarki dan kapitalisme. Pertanyaan tentang pembebasan seksual muncul dan hak-hak perempuan atas kesenangan dan kenikmatan demikian kuat diperjuangkan. Bra dibakar dan produk-produk pengekang lainnya seperti parfum dan deodoran yang menutupi bau alami tubuh dibuang ke tempat sampah. Gagasan tentang kehidupan yang bersahaja dipromosikan, ketelanjangan diabsahkan, dan toko seks dikutuk. Hasrat untuk mencapai tujuan secara alami disokong. Dalam beberapa gerakan politik, dari yang paling kiri hingga gerakan libertarian, perempuan mengutuk dominasi maskulin dan para aktivis machismo. Bentuk-bentuk intervensi ditemukan, pesta, warna, humor, kebisingan, dan pertunjukan spektakuler disemarakkan. Tabu-tabu seperti incest, pemerkosaan, dan homoseksualitas dibawa ke sorotan publik dan menunjukkan bahwa yang personal adalah politis. Kendati demikian, gerakan perempuan pada 1970-an tidak bisa membantu mendobrak tembok dan justru terjebak dalam perangkap. Mengapa? Persoalan pertama adalah perayaan yang berkelanjutan atas nilai-nilai feminis seperti hal-hal keibuan yang menyingkap sebuah paradoks dalam gerakan. Kenyataannya, identifikasi oleh para feminis tertentu dengan norma-norma patriarki yang mengakibatkan penyelewengan karakter dari yang disebut feminitas yang mengurung perempuan dalam peran tradisional mereka alih-alih membebaskan mereka dari penindasan. Pemujaan atas tindak tanduk feminin dengan demikian adalah salah satu jebakan utama di mana feminis terperosok. Selanjutnya, perempuan berpartisipasi sangat sedikit dalam politik dan kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan, sehingga melanggengkan kepercayaan bahwa kekuasaan dan diskusi publik adalah urusan laki-laki. Pada saat yang bersamaan, dinamika internal kelompok-kelompok feminis tertentu menunjuk pada kekeliruan atas gagasan ini. Kenyataannya, otoritarianisme, hierarki, dominasi, dan haus kekuasaan juga seringkali ditemukan di semua kelompok perempuan tersebut. Partisipasi perempuan dalam perkumpulan mahasiswi membawa masalah lain yang kerap menyebabkan mereka alpa terhadap pembahasan perjuangan kelas. Kenyataannya, mengutuk patriarki tanpa mengutuk kapitalisme menciptakan aliansi lintas kelas yang tidak memberi suara apapun terhadap gerakan selain lobi-lobi belaka. Bahkan, jika semua perempuan menghadapi penindasan oleh laki-laki, situasi masing-masing mereka sangat berbeda tergantung realitas material yang dihadapinya. Perempuan kelas berkuasa mengambil keuntungan dari sistem kapitalis dan karenanya tidak menolak sistem ini. Perempuan dengan demikian tidak berbagi kepentingan yang sama dalam menentang tatanan ekonomi yang menindas. Di samping itu, perjuangan melawan dominasi laki-laki tidak berarti perjuangan melawan kekuasaan atau untuk kesetaraan jenis kelamin. Kenyataannya, secara umum, sebagian besar gerakan feminis terdiri dari perempuan-perempuan yang terhalangi partisipasinya di gerakan-gerakan sosial lain. Tentu tidak ada revolusi yang bisa terjadi jika salah satu jenis kelamin mengabaikannya. Dalam kasus ini, laki-laki juga berkepentingan melawan patriarki. Jika perempuan adalah korban penindasan patriarki, maka laki-laki juga teralienasi oleh peran yang dipaksakan masyarakat terhadapnya. Dari hal ini, muncul kebutuhan untuk mengembangkan proyek sosial umum untuk mencegah perang di antara dua jenis kelamin yang dieksploitasi. Sayangnya, gerakan feminis pada 1970-an tak mampu mencapai kesatuan ini, dan tanpa sebuah kontestasi nyata terhadap sistem. Tuntutan feminis telah dilembagakan melalui integrasi perempuan ke dalam masyarakat kapitalis.
Negara lagi-lagi merespon tuntutan akan integrasi ini dengan langsung mengkanalisasi perubahan sehingga tuntutan itu sesuai dengan kepentingan negara. Terima kasih, kita akan ke bab selanjutnya.